Halo, perkenalkan nama saya Edi Ricardo Sinaga, mahasiswa tingkat akhir program studi meteorologi. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas akhir saya yang berjudul Analisis Variasi Debit Sungai Citarum Hulu, Bandung, Jawa Barat dan hubungannya dengan La Nina dengan pembimbing Bapak Rusmawan dan Bapak Edi Irawan. Jadi mulai dari latar belakang, seperti yang kita ketahui, untuk curah hujan di Indonesia dipengaruhi oleh interaksi atmosfer antar skala samudra, seperti yang terlihat pada gambar. Yang dimaksudkan adalah ENSO, IOD, dan MGO menurut Amirul tahun 2018. Dan menurut Hamada dan kawan-kawan tahun 2002, ditambahkan lagi bahwa wilayah BMI adalah wilayah yang variabilitas iklimnya dimodulasi, terutama oleh ENSO. Dari tahun 1952 sampai tahun 2020, terdapat 21 kejadian La Nina, di mana 7 diantaranya masuk kategori kuat. Apabila kita lihat respon dari La Nina terhadap wilayah Indonesia, menurut Supari dan kawan-kawan tahun 2018 yang dibagi beberapa wilayah, bahwa responnya itu tiap wilayah berbeda-beda. Namun secara umum, saat terjadi La Nina, curah hujan di Indonesia akan mengalami peningkatan intensitas, durasi, dan frekuensi. Tahun 2010 merupakan salah satu contoh La Nina kategori kuat menurut indeks ENSO, dan pada tahun 2010 menurut Delta Res bahwa banjir terbesar yang terjadi di Bandung, dan menurut data DIB yang saya peroleh bahwa tahun 2010 merupakan frekuensi banjir terbanyak yang terjadi di Bandung. Apabila kita lihat grafiknya dari tahun 2002 sampai tahun 2019, bahwa pada tahun 2010 adalah frekuensi terbanyak sebanyak 65. Apabila kita lihat dari tahun 2010 itu sendiri berdasarkan data bulanan, bahwa paling banyak itu adalah pada bulan Februari dan Maret. Namun berdasarkan penelitian Sahu dan kawan-kawan tahun 2011 yang dilakukan adalah pada musim SON yang mengatakan adanya peningkatan debit pada saat terjadi La Nina. Namun apabila kita lihat data frekuensi banjir berdasarkan musim, bahwa yang paling banyak itu adalah pada musim MAM dan musim DCF. Menurut penelitian sebelumnya, pengaruh La Nina terhadap curah hujan di Jawa bagian barat, secara umum peneliti sebelumnya mengatakan peningkatan itu terjadi pada musim DCA dan SON, namun ada juga yang mengatakan pada musim DCF dan MAM. Namun, hanya Supari dan kawan-kawan tahun 2018 yang mengatakan adanya penurunan curah hujan pada musim DCF dan MAM. Oleh karena itu, penelitian yang dilakukan Sahu dan kawan-kawan yang dilakukan pada musim SON masih perlu dikaji terhadap bagaimana pengaruh La Nina terhadap variasi debit pada periode musim DCF dan MAM. Penelitian ini akan dilakukan di Das Citarum Hulu, Bandung, Jawa Barat dengan outlet Nanjung seperti yang terlihat pada gambar. Data dan metode seperti yang terlihat pada gambar, data yang saya gunakan adalah sebagai berikut, dan untuk data curah hujan observasi yang saya gunakan untuk beberapa stasiun yang seperti terlihat pada gambar. Dan untuk metodenya, yang pertama, langkah pertama yang dilakukan itu adalah analisis perubahan debit sungai oleh La Nina. Ini saya lakukan berdasarkan penelitian Sahu dan kawan-kawan tahun 2011, di mana adanya peningkatan debit, dan akan dilanjutkan dengan pembuatan database debit dan curah hujan. Kemudian dari database akan dilakukan komposit curah hujan dan debit, di mana komposit ini dilakukan untuk mengambil nilai maksimum masing-masing bulan untuk masing-masing variasi. Kemudian dari komposit akan dilakukan filtering komposit berdasarkan La Nina. Kemudian berdasarkan filtering akan dilakukan analisis. Dari hasil identifikasi periode La Nina secara independen adalah sebagai berikut, di mana tahun-tahun berikut adalah tahun-tahun La Nina yang sudah difilter berdasarkan hanya La Nina-nya saja, di mana IOD dan El Niño sudah dilakukan filtering. Hasil perubahan debit berdasarkan Sahu dan kawan-kawan tahun 2011, di mana pada tahun 2000 dan 2001 bahwa saat terjadi La Nina adanya peningkatan debit dari debit rata-ratanya. Apabila kita lihat hasil komposit curah hujan untuk analisis musiman, di mana peningkatannya terjadi pada musim SON hingga 140% atau 1,4 kali dari klimatologisnya, di mana untuk polanya sendiri dari SON akan mengalami penurunan hingga DCF dan MAM. Dan analisis bulanan
pada saat Agustus, RX10 dan RX30 akan mengalami peningkatan hingga 200%. Dan pada bulan September, semua variasi X akan mengalami peningkatan. Dan variasi RX akan mengalami penurunan pada bulan November. Dan pada bulan Mei, RX1 dan RX7 akan mengalami peningkatan, sedangkan RX10 sampai RX30 akan mengalami penurunan. Sedangkan untuk Februari dan Juni secara umum akan berada di bawah klimatologis. Untuk analisis komposit debitnya, di mana untuk analisis musiman sama seperti hujan, di mana peningkatan tertinggi tetap pada musim SON hingga 120% dan polanya juga cenderung sama. Dan untuk analisis bulanannya, yaitu pada saat Agustus, QX10 sampai QX30 akan mengalami peningkatan, dan pada bulan November semua variasi QX akan mengalami peningkatan, dan semua variasi Q akan mengalami penurunan pada bulan Desember dan akan mengalami kenaikan pada bulan Januari untuk QX1 sampai QX10. Namun untuk QX15 sampai QX30 akan mengalami penurunan. Untuk analisis perbandingan debit dan curah hujan wilayah, di mana pada saat Agustus untuk RX10 dan RX30 untuk curah hujan akan meningkat hingga 200, sedangkan untuk debit akan meningkat hingga sampai 140%. Sedangkan pada bulan September itu akan RX akan meningkat dan pada debit terjadi pada bulan Oktober. Sedangkan untuk variasi RS akan menurun pada bulan November, sedangkan untuk debit akan menurun pada bulan Desember. Dan untuk bulan Mei, RX1 dan RX7 akan mengalami peningkatan, RX10 dan sampai RX30 akan mengalami penurunan. Berbeda dengan debit, di mana debit akan berada di bawah klimatologis. Namun secara umum dari Februari hingga Juni, baik debit maupun curah hujan akan berada di bawah klimatologis. Namun berbeda dengan debit pada bulan Januari, di mana debit akan mengalami peningkatan tidak diiringi dengan peningkatan curah hujan. Untuk diskusinya, seperti yang kita ketahui di latar belakang bahwa banjir Bandung pada tahun 2010 terjadi atau paling banyak pada bulan Februari dan Maret. Apabila kita lihat dari hasil yang saya peroleh, bahwa La Nina independen yang saya temukan bahwa pada periode 2010 hingga 2011 berawal dari Juni dan berakhir pada Februari. Sedangkan hasil yang saya dapatkan bahwa peningkatan ketika terjadi La Nina yaitu pada periode Juli hingga November. Maka dapat saya katakan bahwa banjir yang terjadi pada tahun 2010 pada bulan Maret tidak ada hubungannya dengan La Nina. Kemudian untuk diskusi selanjutnya yaitu pada peningkatan debit pada bulan Januari, di mana pada bulan Januari masih sampai saat ini masih tergolong anomali dan masih perlu dilakukan penelitian lebih lanjut, di mana hal ini terlihat bahwa separasi base flow yang saya lakukan tidak menunjukkan adanya hubungan dari base flow dengan debit yang terjadi pada Januari. Mungkin hal ini dikarenakan pada curah hujan wilayah yang saya dapatkan masih belum memasukkan curah hujan yang berada di daerah Ciwidey. Kesimpulan yang saya dapatkan dari penelitian saya adalah sebagai berikut, di mana yang pertama, La Nina akan mengakibatkan peningkatan dalam kurung penurunan curah hujan dan debit pada periode Agustus sampai dengan November dalam kurung Februari sampai dengan Juli. Untuk kesimpulan yang kedua, puncak rasio curah hujan dan debit untuk RX lebih besar sama dengan 10 dan QX lebih besar sama dengan 10 terjadi pada bulan Agustus, sedangkan rasio curah hujan dalam kurung debit untuk RX kurang dari 10 terjadi pada bulan September, sedangkan untuk debit terjadi pada bulan Oktober. Demikian yang bisa saya sampaikan untuk presentasi hari ini, semoga bermanfaat. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.